Margaret dibawa ke sebuah rumah yang terang benderang di tengah hutan. Di situ Margaret kecil dibandingkan seperti akan diperiksa MRI. Lalu sesuatu melayang di atas wajah keduanya. Sepertinya itulah momen di mana kekuatan alien masuk pada dua orang tersebut. Terdengar riuh penonton menyoraki dua pegulat sedang bertanding di dalam arena. Tapi di tengah bangku penonton itu, ada satu orang yang tidak fokus menonton. Pria itu adalah Danny. Lalu di belakangnya ada pria yang minta Danny menyerahkan tas yang dia bawa. Danny sempat ragu. Dia bertanya, di mana Jane pacarnya? Tapi ada seorang wanita bertopi merah duduk di sebelah kirinya, menodongkan pistol ke pinggang Danny. Dia mengancam, Danny tidak akan ketemu Jane kalau tidak menyerahkan tas tersebut. Akhirnya tas itu lepas juga dari punggung Danny. Sementara di parkiran, agen wanita tadi sedang memeriksa isi tas Danny bersama para agen lainnya. Ini agen pemerintah ceritanya ya, bukan agen gas melon. Mereka selesai menghitung. Ada 107 drive ironclad yang masing-masing 128 giga. Lalu menyusul Danny yang dikawal seorang agen bernama Boy buat menemui pria tua brewokan bernama Scanlon. Danny langsung nanya di mana keberadaan Jane. Para agen lain melepaskan seorang gadis yang kedua tangannya diikat kabel tis. Agen Boy mendorong Danny dan Jane sampai mepet ke tembok. Scanlon nanya siapa yang membalik Danny. Entah apa maksudnya itu ya. Dia lalu ngomong kalau Danny ngasih tahu semua nama yang diminta, maka Danny dan Jane boleh pergi. Salah satu agen menunjukkan tas Danny pada Scanlon dan bilang kalau semuanya lengkap. Scanlon mau memeriksa tas tersebut. Di situ Danny memakai sarung tangan plastik dan mengambil sesuatu dari kantong celananya. Sedangkan Scanlon bertanya di mana isi dari kotak yang dia temukan dari tas Danny itu. Rupanya benda yang dipegang Danny itulah yang ditanyakan sama Scanlon. Danny mengangkat tangan sambil menunjukkan benda yang dia pegang. Entah apa itu, yang pasti berbahaya karena bikin Scanlon menyuruh para anak buahnya tidak menembak Danny. Sedangkan Danny mengacungkan benda di tangannya sambil bergerak mundur bersama Jane. Scanlon ngomong agar Danny berhati-hati memegangnya. Sepertinya Scanlon takut Danny akan merusaknya. Danny menyuruh Jane memasukkan lagi semua drive ironclad ke dalam tas. Lalu keduanya pergi dengan sebuah mobil. Scanlon melarang Boy yang ingin mengejar Danny. Setelah agak jauh, Danny menelpon seseorang bernama Hugo. Danny lapor kalau dia berhasil membawa benda tadi. Danny nanya di mana dia harus menyerahkan benda-benda tersebut. Tapi pria kulit hitam bernama Hugo malah ngomong agar Danny menjaga benda itu dulu. Danny menolak permintaan Hugo dan ngomong dia tidak ingin membawa benda tersebut. Hugo nyahut, mereka akan menunggu seseorang yang bisa mengaktifkan benda itu. Dan Danny harus menjaganya sampai waktunya tiba. Hugo bilang ada seseorang bernama Santiago akan menjemput Danny besok pagi. Jane tampak bingung dengan yang terjadi itu. Tapi Danny bilang, mereka sekarang harus sembunyi di tempat yang belum pernah Danny datangi. Tapi tidak boleh hotel atau penginapan umum. Jane menyaut kalau dia tahu sebuah tempat. I know a place close to here. Tak lama kemudian, Danny dan Jane sampai di sebuah bangunan tua. Lalu di dalam, seorang biarawati tua merawat luka di wajah Jane. Hubungan keduanya tampak sangat akrab. Di dalam kamar, Danny kaget mendengar Jane dulu pernah jadi calon biarawati. Padahal mereka pernah skidi pap-pap. You were a nun? We've had sex. What do you think? Lalu Jane nanya, benda apa yang Danny curi itu sebenarnya? Danny menjawab, kalau dia mencuri data yang seharusnya dia lindungi. Alasannya, dia ingin mengungkap kebenaran. Jadi, Danny ini hacker yang pernah dipenjara. Lalu Wardex, organisasi pemerintah yang dipimpin Scanlon, memperkerjakan Danny karena tertarik pada keahliannya. Danny meyakinkan Jane
kalau data yang dia curi itu adalah kebenaran yang seharusnya milik semua orang di dunia, bukan cuma milik satu organisasi saja. Danny minta maaf karena jadi melibatkan Jane. I'm just sorry. Wanita ini adalah Margaret, seorang pembawa acara cuaca. Dia sedang sarapan sama suaminya, Jackson. Pas seekor burung merah masuk melalui jendela. Margaret seperti terhipnotis pada burung itu. Jackson lalu membuat burung tersebut terbang keluar jendela. Sedetik kemudian, Margaret tersadar dari lamunannya dan merasa pusing. Pas Jackson nanya keadaannya, tahu-tahu Margaret malah menjawab dengan bahasa Rusia. Dan dia tidak berhenti bicara seperti tidak sadar sedang apa. Dia baru berhenti pas Jackson berteriak padanya. на эту тему. Впрочем, у нас никакой Димы. Ума не приложу. Stop it! Stop! Anehnya, Margaret tidak sadar dia baru saja bicara bahasa asing. Lalu Margaret melihat jam dan segera bergegas berangkat. Margaret memacu mobilnya sedikit ngebut. Lalu sebuah mobil patroli segera menyuruhnya menepi. Seorang petugas polisi mendatangi Margaret dan memintanya menunjukkan SIM. Polisi itu menyuruh Margaret keluar dari mobil. Tapi wanita tersebut malah menatap lekat-lekat ke arah mata polisi tadi. Dia langsung ngomong, kalau istri polisi itu cuma kecapean mengasuh anak bayi mereka saja. Dan dia tidak benar-benar marah. Juga rencana dinner polisi itu sama istrinya memang pilihan yang tepat. Polisi tersebut sampai bengong karena Margaret seolah bisa membaca isi kepalanya. Dia juga membiarkan begitu saja pas Margaret melajukan mobilnya. Margaret sampai di kantor dan segera ke studio. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Margaret melakukan perbincangan dengan narasumber mereka yang berasal dari Korea. Memakai bahasa Korea. 도 이런 적 있어요? 네, 저는 물론 봅니다. 네. 전 예측 가능하지만 그게 Lalu menjelaskan maksud narasumber itu pada para staf yang dari tadi kebingungan. Anehnya, Margaret sendiri tidak sadar. Dia baru saja bicara bahasa Korea. Tapi pas Margaret mau membawakan berita cuaca, tiba-tiba tubuhnya kaku, giginya gemeretak, dan dia pun ambruk ke lantai. Di tempat lain, Danny berpamitan pada Jane. Dia bilang akan segera kembali setelah semuanya selesai. Tapi di halaman, Jane malah menyusul ikut masuk ke mobil bersama Danny. Jane bilang dia harus tetap ikut pacarnya tersebut. Dan akhirnya mereka pun pergi bersama. Hukum menelepon Danny dan memberitahu kalau Santiago, orang yang menyetir itu, akan membawa Danny ke tempat persembunyian. Lalu mereka pun sampai di sebuah rumah pertanian dengan halaman sangat luas. Danny dan Jane masuk ke rumah itu, sedangkan Santiago langsung pergi. Sementara itu, Margaret sudah dirawat di rumah sakit, ditemani oleh suaminya Jackson. Margaret bingung kenapa banyak orang mengawasinya dari luar kamar. Si perawat bilang kalau orang-orang itu adalah FBI yang ingin menanyai Margaret setelah kondisinya stabil. Tapi entah bagaimana, Margaret tahu kalau itu bukan FBI. Dia lalu berjalan ke dekat kaca kamar, menatap salah satu agen Wardex, dan langsung menggumankan nama Daniel Kellner alias Danny. 켈너. Margaret dan Jackson pura-pura ke kamar mandi. Dia langsung berkata pada Jackson kalau mereka harus segera pergi. Jackson yang bingung cuma bisa menuruti perkataan Margaret saja. Sedangkan di rumah pertanian, Danny menunjukkan isi drive yang dia curi, menampilkan rekaman lama tahun 70-an. Rekaman itu berisi Presiden Nixon di sebuah fasilitas penelitian sedang memeriksa sesuatu seperti jasad alien. Lalu rekaman berikutnya memperlihatkan beberapa ilmuwan sedang membedah satu alien secara paksa. Jane sampai tak kuat melihat penyiksaan tersebut. Danny bilang ke Jane kalau kebenaran tentang keberadaan alien harus disampaikan pada seluruh dunia. Jane mewanti-wanti kalau tindakan Danny ini sangat berbahaya karena bisa dianggap menentang pemerintah. Tapi Danny sudah sangat yakin. Dia mau menelepon Hugo, tapi tidak dapat sinyal.
jadi berniat keluar ke arah perbukitan buat nyari sinyal. Sementara itu, Margaret dan Jackson sudah berhasil keluar dari rumah sakit. Tapi baru masuk ke mobil, tahu-tahu HP Margaret berdering. Dan itu Hugo yang menelpon. Margaret bingung, padahal keduanya tidak saling kenal. Hugo bilang kalau Margaret ini cuma penumpang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Hugo ngomong akan melindungi Margaret dan membantunya bertemu seseorang. Tiba-tiba Margaret menyebutkan sebuah nomor telepon. Padahal Hugo belum memberitahunya. Itu adalah nomor telepon Danny. Lalu Hugo menyuruh Margaret menghancurkan HP-nya. That's where Daniel Kellner is. Sementara itu, Danny berhasil menghubungi Hugo. Tapi Hugo mengirim video siaran Margaret yang sedang menggeretakkan gigi. Danny menyaut tidak ada yang aneh dan malah bilang kalau Margaret sedang bicara biasa saja. Dan yang dikatakannya adalah jangan takut dengan apa yang tidak kamu ketahui. Hugo langsung bilang akan mengirim orang buat menjemput Danny. Lalu tiba-tiba tanaman di ladang bergerak sendiri membentuk sebuah pola besar mengelilingi Danny. Di tempat lain, di kantor Wardex, Scanlon sudah ditempeli beberapa alat pendukung medis. Di tangan kanannya memegang benda mirip yang dicuri sama Danny sebelumnya. Di waktu bersamaan, kesadaran Jane seperti dimasukin seseorang. Jane lalu berjalan perlahan. Dan di ruangan sebelah sudah duduk Scanlon. Yang sebenarnya itu cuma proyeksi dari pikiran Jane. Jane sendiri seperti tidak bisa mengendalikan badannya. Cuma menuruti perkataan Scanlon saja. Dia diinterogasi tentang lokasinya berada. Jane berusaha menghilangkan pengaruh Scanlon dengan melukai telapak tangannya sendiri. Tapi pengaruh benda yang dipegang Scanlon terlalu kuat. Jane akhirnya memberitahu lokasi mereka. Dan lebih gawatnya, Scanlon membuat Jane mengambil pisau. Danny tahu-tahu dapat telepon dari Margaret yang memberitahu kalau lokasinya sudah diketahui oleh Wardex. Danny bingung siapa yang menelponnya, tapi begitu Margaret bilang kalau Scanlon menyelami Jane, Danny langsung paham maksudnya. Dia berlari ke arah rumah dan di situ sudah banyak mobil agen Wardex. Jane duduk sendiri menghadap jendela. Di balik lengan baju kirinya terselip sebilah pisau. Sementara Danny mengendap-endap ke arah rumah. Dia nekat mencuri sebuah mobil dari para agen, lalu melewati kepungan dengan paksa dan menabrak tembok rumah tepat di samping Jane. Danny segera menarik Jane ke dalam mobil dan kembali ngebut. Beberapa mobil pun langsung mengejar. Sedangkan Jane yang masih dalam pengaruh Scanlon berniat menusukkan pisau ke Danny. Tapi Jane berhasil memaksakan diri menusuk telapak tangan kirinya sendiri dan membuat lepas dari pengaruh Scanlon. Sedangkan Scanlon sendiri terkapar karena tindakan Jane barusan. Danny hampir saja jatuh dari tebing kalau tidak ngerem tepat waktu. Lalu Jane punya ide buat menipu para pengejar mereka. Keduanya pun lanjut kabur dengan berjalan kaki. Sedangkan Margaret dan Jackson sedang berhenti di pom bensin. Margaret mengajak Jackson segera lanjut karena ada Daniel Kellner yang menunggu. Tapi Jackson masih berpikir kalau Margaret ini sedang terganggu pikirannya. Jackson bilang dia mau cari air mineral dulu di Indomaret. Tapi yang sebenarnya dia nelpon ke rumah sakit dan mengatakan kalau sakit Margaret tambah parah. Jackson lalu keluar Indomaret dan mendapati seorang bocah ngasih tahu kalau Margaret sudah pergi sendirian. Malam hari di motel, Jane minta agar Danny mengikat kedua tangannya. Gadis itu berpikir kalau Scanlon bisa sewaktu-waktu merasukinya lagi buat menyerang Danny saat lengah. Dan benar saja, tepat tengah malam, kesadaran Jane kembali dirasuki. Kali ini dia hanya melihat alamat hotel. Dan itu cukup
Pasukan Scanlon segera menyerbu. Meski Santiago juga sudah datang, tapi dia tidak bisa menolong. Danny bangun karena mendengar derungan mesin mobil yang berhenti. Danny menyerahkan benda yang dicari Scanlon pada Jane dan menyuruh pacarnya buat pergi duluan. Danny pun akhirnya ditangkap dan dibawa pada Scanlon yang berniat menyiksa Danny agar memberitahu semua rencananya dengan Hugo. Tahu-tahu Margaret sampai di markas rahasia Wardek itu. Dia dengan mudah memanipulasi pikiran para agen agar bisa terus masuk. Dengan santai, Margaret jalan dan masuk ke ruangan di mana Danny berada. Semua orang tentu bingung, ada orang sipil di wilayah mereka. Scanlon yang hendak menangkap Margaret pun kena manipulasi pikiran Margaret. Dia bahkan menahan para anak buahnya yang mau menangkap Margaret. Scanlon juga membiarkan Margaret dan Danny berjalan pergi. Lalu sekali lagi, para agen yang berusaha menghentikan Margaret bisa dimanipulasi. Keduanya pun segera menjauh dari markas Wardex. Tapi satu agen yang tidak terpengaruh, yaitu Boy. Mobil merah yang ditumpangi Margaret dan Danny berhenti di perlintasan kereta. Tahu-tahu dari belakang, mereka ditabrak sebuah mobil. Yap, agen Boy yang mengejar. Dia berniat mendorong mobil merah itu agar tertabrak kereta. Margaret mati-matian menginjak pedal rem. Tapi Boy menabrak mereka dengan sangat keras, membuat mobil merah itu maju. Untungnya mereka tidak terlindas, tapi tetap saja mobil merah itu terseret kereta yang terus melaju. Danny keluar lewat kaca depan. Dia menarik Margaret agar memanjat gerbong kereta. Tapi Boy terus menembaki mereka. Untungnya peluru Boy habis. Tapi dari arah berlawanan muncul kereta juga. Boy berteriak menyuruh Margaret loncat. Dan keduanya berhasil masuk ke dalam gerbong dengan selamat. Di tempat lain, Hugo tiba-tiba dirasuki oleh Scanlon. Di situ terjadi seperti saat dengan Jane. Bedanya, Hugo masih punya kesadaran sendiri, tidak sepenuhnya dikuasai Scanlon. Rupanya, semua rencana ini bukan murni dari Hugo, melainkan dari alien yang merupakan pemilik benda yang diperebutkan Scanlon itu. Hugo menjelaskan kalau alien itu tidak berniat jahat pada bumi, dan perbuatan pemerintah dalam menyiksa alien demi penelitian sangatlah kejam. Scanlon bersikeras kalau dunia manusia tidak akan mampu menerima kebenaran tentang keberadaan para alien itu. Tapi Hugo menyaut kalau Scanlon cuma ingin mengendalikan segalanya. Padahal tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada yang harus dibiarkan terjadi saja. Sayangnya, tiba-tiba dua anak buah Hugo masuk ke ruangan. Hal itu membuat Scanlon jadi dapat info tambahan tentang komplotan Hugo. Sementara itu, Danny dan Margaret melanjutkan pelarian dengan jalan kaki. Di tengah jalan, mereka dihadang seekor rubah merah yang menatap keduanya. Margaret balas menatap tajam. Dan tiba-tiba, dua mobil pemadam kebakaran berhenti dan para petugasnya menangkap Danny juga Margaret. Tapi ternyata itu Santiago dan kawan-kawannya. Rencananya berhasil. Dengan mobil damkar, Danny juga Margaret bisa pergi ke tempat persembunyian dengan aman. Akhirnya Danny ketemu sama Hugo. Sedangkan Margaret dengan mengejutkan mengetahui nama semua orang yang ada di situ. Chloe, Malik, Jordan, Letitia. Tapi Margaret tidak mau menatap ke arah Hugo. Dia bilang Hugo adalah orang yang tahu semuanya. Dan Margaret tidak siap mendapat pengetahuan semua hal itu. Dia juga melihat rumah contoh yang dibangun Hugo. Persis sama dengan rumah masa kecilnya Margaret. Dia histeris dan nanya kenapa harus dibuat seperti itu. Margaret berlari ke dalam rumah itu dan menangis. Isi rumahnya benar-benar sama dengan rumah yang Margaret tahu. Hugo menyusul ke dalam. Dia menjelaskan kalau itu dilakukan untuk membantu Margaret mengulang sebuah pengalaman yang terjadi pada 23 Januari 1996 bersama dengan Danny juga
yang tidak ingat. Hugo bilang Margaret punya karunia tapi tidak bisa mengendalikannya. Jadi cara ini akan membuat Margaret memahami semuanya. Hugo ngomong kalau para alien itu memberi dua pengetahuan berbeda pada Danny dan Margaret untuk satu tujuan, memahami umat manusia. So you could understand us. Margaret dan Danny lalu memakai benda alien itu bersamaan, seperti Scanlon memakainya. Lalu pikiran Margaret kembali saat dirinya masih berumur 10 tahun. Di situ Danny juga bisa melihat kenangan Margaret. Seekor rusa besar, ditemani rubah dan rakun, juga seekor burung merah. Hewan-hewan itu berjalan pergi. Margaret kecil pun mengikuti mereka. Margaret dibawa ke sebuah rumah yang terang benderang di tengah hutan. Di situ Margaret kecil dibaringkan seperti akan diperiksa MRI. Dan di sebelahnya ada Danny kecil yang ketakutan. Margaret menenangkan Danny dengan saling berpegangan tangan. Lalu sesuatu melayang di atas wajah keduanya. Sepertinya itulah momen di mana kekuatan alien masuk pada dua orang tersebut. Sedangkan di luar gedung, pasukan Scanlan ternyata sudah mengepung markas Hugo. Margaret memegang benda alien itu yang mulai bercahaya. Keajaiban terjadi. Scanlan masuk dan tidak melihat apapun di dalam gedung tersebut. Margaret menyuruh semua orang berjalan pergi tanpa menimbulkan suara. Tapi Margaret tidak bisa menahan lebih lama kekuatan benda alien itu. Dan Scanlan melihat cahaya yang menyala. Hugo membawa Danny dan Margaret naik ke mobil damkar. Anak buah Scanlan yang tidak bisa melihat mobil itu tentu malah menabraknya. Mereka seperti ditarik sesuatu yang tidak terlihat saat anak buah Hugo menggesernya. Meski tidak bisa melihat, tapi Scanlan dan para agen mendengar suara mesin mobil dan segera menyingkir. Margaret melepas genggaman dan benda alien itu hancur jadi serpihan. Margaret diantar ke stasiun berita tempat kerjanya. Dia ngomong ke produser kalau akan on air, membawakan sebuah berita yang sangat penting. Dia juga menyuruh Clay mengantarkan Danny dan Hugo ke ruang kontrol siaran. Clay, bos Margaret itu, bahkan menyuruh semua staf melakukan semua permintaan Danny. Di luar, kembali pasukan Scanlan mengepung. Dia menyuruh para agen mematikan suplai listrik stasiun berita tersebut. Danny sendiri sedang mengupload semua file dari drive-nya. Dan tiba-tiba listrik padam. Meski begitu, genset segera menyala. Tapi pasukan Scanlan juga mengincar benda itu. Danny segera mengupload dan Margaret siap siaran. Tapi genset pun sudah dipadamkan. Saat itulah, Jen menerobos dan memberikan satu lagi benda alien pada Margaret. Dengan kekuatan benda tersebut, Margaret menyalakan semua peralatan yang ada. Scanlon yang tadinya berniat menghentikan Margaret, sekarang malah duduk menonton. Rupanya Scanlon sudah pasrah. Siaran itu juga disambungkan secara global ke seluruh negara. Dan Margaret mulai menceritakan tentang penelitian Departemen Pertahanan pada sosok dari luar angkasa. Ratusan video langsung disiarkan secara bersamaan. Semua stasiun berita ramai-ramai menayangkan siaran Margaret. Seluruh dunia seperti terhenti, terpaku pada berita yang sangat mengejutkan itu. Rekaman tersebut memperlihatkan kedatangan UFO ke bumi dan terjadi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban alien. Meski ada beberapa yang terlihat masih hidup saat itu. Lalu Hugo membuat sesuatu masuk ke dalam ruangan siaran. Dia mengajak Danny dan Margaret bertemu muka dengan satu sosok alien yang berhasil diselamatkan oleh Hugo selama ini. Alien itu mengatakan sesuatu pada Danny dengan bahasa matematika. Lalu Danny membiarkan Margaret memahami apa yang baru saja diberitahukan. Margaret kembali ke kursi siaran dan tamat. What the? Kentang banget ya, friend. Tapi ya gitulah ceritanya. Nah, kira-kira nih,
kalau ada alien beneran datang ke kota kalian, kalian mau nanya apa? Ya, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.